Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wa asbahna min ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati informasi Universitas Hidayah dan khusus yang lainnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah pada malam hari ini. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk bisa melaksanakan salat maghrib, lalu nikmat berada dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini memberi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita istiqomah sampai akhir kita nanti memuluskan nafas akhir kita sebagai umat beliau, sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Yang sekalian, Bapak Ibu dan Allah, malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah ini kajian rutin terakhir untuk tahun ini ya. Karena kita seperti biasa nanti Ramadan kita libur ya. Ini akan makan sudah Ramadan. Sehingga ini insyaallah terakhir kita akan bertemu lagi di Syawal. Syawal. Akan bersama di bulan Syawal, tapi kadang bosan budi. Bosan budi WA, jadi bosan budi WA tadi juga. Beliau WA berarti kita lanjut. Insyaallah di bulan Syawal kita akan kembali bertemu lagi. Ini insyaallah yang terakhir untuk tahun ini. Kita tidak melanjutkan kajian tafsir. Kajian tafsir kita kemarin sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 7 ya. Ayat 7 ayat 8 yang berbicara tentang orang munafik. Tapi kita pending dulu umum sementara kita Ramadan. Maka malam hari ini kita ganti dengan fikih puasa, fikih puasa. Nanti mungkin jika memungkinkan lebih baik kita banyak diskusi saja. Silakan nanti jika ada yang mau diskusikan terkait dengan puasa, nanti saya sampaikan dulu materinya. Setelah itu silakan kita berdiskusi. Materi fikih ini saya ambil dari buku Fikih Sunnah Syekh Sabik pada bab siap, bab tentang puasa. Bapak-bapak sekalian, kita mulai dari apa yang dimaksud dengan puasa asyik. Dalam bahasa Arab, puasa itu ada dua macam menyebutnya. Asal katanya dari kata soma yasumu. Asal katanya. Dia memiliki masdar soma yasumu siyaman wa sauman. Jadi kalau kita menyebut berpuasa, itu dia berpuasa itu pakai kata soma. Kalau dia berpuasa pakai soma. Nah kalau puasa menyebut puasa, berpuasa itu soma. Nah kalau puasa itu pakai masdar dalam bahasa Arab. Nah ada dua sebutannya kalau menyebut puasa. Satu kita sebutnya dengan siam dalam bahasa Arab, atau yang kedua saum. Siam atau saum. Nah, jadi secara bahasa ya dia ada dua sebutan dalam bahasa Arab, yaitu siam dan saum. Hanya saja siam dan saum ini sepertinya sama, tapi menurut para ulama bahasa Arab ya mengatakan bahwa siam dan saum maknanya beda. Kenapa maknanya beda? Karena dalam bahasa Arab itu ketika bertambah huruf itu berubah makna. Maka kalau kita lihat kata saum itu terdiri dari 3 huruf, sok, waw dan mim. Jadi dia 3 huruf. Kalau siam dia terdiri dari minimal 4 huruf, menurut sebagian 5 huruf. So, ya, alif, mim 4.
sod, ya, alif, mim. Atau sebagai mengatakan siam itu ditasdid, siyam. Jadi dia bukan 4 tapi 5. Sod, ya, alif, mim. Sod, ya, alif, mim. Siyam. Nah, kalau dia berubah jumlahnya sangat berbeda hurufnya ini, maka maknanya juga berbeda. Ya. Maka di dalam Al-Quran itu Allah berbicara tentang Maryam, itu satu-satunya ayat yang menggunakan kata saum dalam Al-Quran itu adalah ayat ketika Allah menceritakan tentang Maryam yang berkata, inni nadartul rahmani sauma. Kata Maryam, inni nadartul rahmani sauma. Maryam berkata, sesungguhnya aku bernadar untuk Allah yang Maha Rahman untuk sauma. Sauma itu artinya menahan, untuk berpuasa. Lalu dilanjutkan ayat itu, dia mengatakan, walam ukalimal yauma insiyya. Kata Maryam, aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk sauma. Sauma itu apa maksudnya? Walam ukalimal yauma insiyya, yaitu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini, ya. Aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan siapapun. Itu yang dimaksud dengan sauma di situ. Jadi kata para ulama bahasa dalam ayat ini, ya, sauma di situ adalah menahan diri dari ngomong. Sauma di situ Maryam bernadar untuk menahan diri dari ngomong. Nah, itulah makna saum. Itulah makna saum. Jadi kalau dia saum, kalau yang dimaksud puasa itu saum adalah menahan diri dari satu hal. Dalam kasus Maryam, dia menahan diri dari satu hal, yaitu berbicara. Jika seseorang menahan diri dari satu hal, maka dalam bahasa Arab disebutnya saum. Tapi kalau dia menahan diri dari banyak hal, bukan saum, tapi siam. Jadi ini secara bahasa. Jadi makna saum atau siam secara bahasa sama-sama menahan. Dalam bahasa Arab artinya al-imsak. Al-imsak, menahan. Tapi saum menahan dari satu hal, siam menahan dari banyak hal. Maka puasa Ramadan bahasanya bukan saum, tapi siam. Karena puasa Ramadan bukan menahan dari satu hal, tapi menahan dari banyak hal. Maka menyebut puasa Ramadan itu lebih tepatnya bukan saum. Ya, misalnya gini, di bulan Ramadan kita nanya ke orang, saum atau tidak? Saum atau tidak? Sebenarnya kalau pakai bahasa Arab bertanya saum atau tidak pada kasus puasa Ramadan itu sudah tepat. Jadi nanya bagaimana? Siam atau tidak? Karena puasa Ramadan lebih tepat disebut siam daripada saum. Nah ini maknanya secara bahasa. Makna secara bahasa. Jadi mudahnya saum atau siam itu secara bahasa, ya dalam bahasa Arab artinya al-imsak. Al-imsak dalam bahasa kita artinya menahan. Segala bentuk menahan maka dia disebut puasa, terjemahannya. Jadi terjemahan ke dalam bahasa kita, segala bentuk menahan itu puasa, saum atau siam. Ini makna secara bahasa. Lalu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, makna bahasa tidak cukup kita pakai takrif, ya, pakai pengertian dalam bahasa, tidak cukup, tidak boleh. Ibadah tidak boleh hanya pakai pengertian secara bahasa. Karena kalau pakai pengertian secara bahasa, dia akan sangat luas, sehingga kita tidak bisa mengetahui ibadahnya yang mana. Dia terlalu luas, maka pengertiannya harus dikerucutkan ke dalam pengertian secara syariat. Kalau secara bahasa itu al-imsak, puasa itu, lalu secara syariat apa sih yang dimaksud dengan puasa? Nah ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Dalam ibadah ini kita pakai. Kalau dia tidak memenuhi kriteria pengertian ini, dia tidak disebut puasa dalam syariat. Misal hari ini
lagi banyak orang yang pakai puasa juga sebutannya intermittent fasting. Intermittent fasting lebih banyak di ngetrend. Orang yang mau diet, mengurangi berat badan ya, itu pakai intermittent fasting. Mereka tidak makan 16 jam, 14 jam, bahkan 18 jam. Jendela makannya cuma dibuka 6 jam. Setelah itu udah makan lagi terus sepanjang hari. Itu namanya intermittent fasting yang lagi digemari oleh banyak orang sekarang. Karena untuk menjaga kesehatan. Ya boleh atau tidak? Ya boleh secara adat memang. Ya secara bukan secara medis. Ya, dokter banyak yang mengatakan itu bagus untuk tubuh. Tapi apakah dia bisa termasuk puasa yang disebut ibadah ini? Nah itu masalah. Itulah kenapa kita butuh pengertian puasa itu apa dalam syariat. Jadi intermittent fasting itu dia bagus, tapi dia nggak bisa dikategorikan sebagai puasa yang ibadah ini. Nah, secara syariat puasa yang dimaksud dalam ibadah itu apa? Saya sampai mengatakan yang dimaksud dengan puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat. Al-imsaku anil muftirat. Puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya. Puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkannya. Ini dulu yang paling penting. Jadi yang disebut puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan. Disebut muftirat karena yang membatalkannya tidak satu. Muftirat itu bentuknya jamak, sehingga yang membatalkan puasa itu tidak satu. Nah, kita menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dan semua yang membatalkan puasa. Maka ya, dalam fikih yang membatalkan puasa itu yang disepakati bahwa dia membatalkan 3. Yang disepakati boleh membatalkan. Maksudnya para ulama sepakat 3 hal ini membatalkan puasa. Tidak ada perbedaan. Apa itu? Yang pertama al-aklu, makan. Makan itu tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang makan ketika puasa, puasanya batal. Kalau ada ulama baru ngomong tidak batal, nah itu pasti salah. Itu salah. Tidak usah diikuti. Tidak ada perbedaan pendapat sejak dulu sampai sekarang. Yang namanya makan puasanya batal. Tapi juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa kalau orang makan tanpa sengaja ketika berpuasa tidak batal. Jadi makan dengan sengaja sepakat para ulama batal. Makan tidak sengaja atau makan karena lupa para ulama sepakat tidak batal. Nanti beberin pun tidak batal. Lupa tadi. Lupanya habis dibeberin begitu aja puasa ini. Tapi lupanya bukan cecak lupa. Lupa ingatan dia. Namun dia cecak lupa atau merasa tanggung batal. Aspirin tanggung ini pengamal batal. Tapi kalau dia betul-betul lupa nanti beberin dan sebakul dia batal. Itu para ulama sepakat. Jadi makan itu para ulama sepakat membatalkan puasa. Makan tidak sengaja atau lupa para ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Ini muftirat yang pertama. Muftirat yang kedua yang disepakati para ulama juga adalah yang membatalkan puasa adalah minum. Ini disepakati. Jadi minum itu membatalkan puasa. Juga sama para ulama sepakat kalau minumnya lupa tidak batal. Nah, sebaskom minum tidak batal. Kalau lupa sama hukumnya dengan makannya. Ini muftirat yang kedua. Muftirat yang ketiga yang para ulama itu menyepakati bahwa dia membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Aktivitas seksual itu membatalkan puasa. Tidak ada perbedaan. Nah, hubungan suami istri yang seperti apa? Nah, ini juga perlu dijelaskan. Meskipun kita menjelaskannya tidak mudah ya. Karena tua-tua belum paham. Tidak usah ini ya. Jadi bahasanya Rasul, hubungan suami istri yang membatalkan puasa itu adalah
ember yang masuk ke dalam sumur batal puasa. Nah, kalau mikir, pokoknya seperti ember masuk sumur batal. Kalau tidak masuk sumur ember itu udah batal. Nah, jadi ada sedikit kan. Langsung paham ya. Jadi pokoknya seperti ember masuk sumur batal. Tidak seperti ember tidak masuk sumur tidak batal. Talinya apa? Talinya pokoknya seperti ember masuk sumur. Nggak sengaja. Kalau yang ini dekat kalau yang satu dua tadi macam sengaja. Jadi itulah yang dimaksud dengan yang aktivitas seksual itu. Artinya tidak seperti yang masuk sumur tidak batal. Bapak-bapak mencium istrinya, ya tidak batal. Tapi istrinya bukan istri tetangga. Itu tidak batal. Ya. Artinya memang kriterianya harus jelas. Karena nanti juga berbahaya. Ya bagi kita yang 40 ke atas, kriteria ini tidak penting. Itu yang 40 pucuk, 50 pucuk, 60 pucuk, kriteria tidak penting. Tapi bagi pengantin baru penting, Pak. Pengantin baru penting. Saruh nahannya. Begitu 40 pucuk ini, 50 pucuk apa lagi? Tidak pasal ini yang urusan ini. Nah, maka kriterianya Rasul itu, Masya Allah syariat ini memang ya betul-betul mengakomodir yang begini pun dijelaskan. Tapi penjelasannya Masya Allah, ya tidak perlu dijelaskan dengan vulgar, dengan cara begini kan sudah. Nah ini muktirah. Jadi puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, yang disepakati membatalkan tidak. Ya, setelah itu perbedaan pendapat. Kita rinci dulu. Salah satu yang membatalkan puasa itu adalah kencing dalam baju. Batal kencing dalam di sungai, ya, kencing minum batal? Tidak. Tapi hubungannya kencing dalam baju dengan batal. Dia kencing sambil minum ya batal. Kencing kan batal. Ya. Jadi selebihnya itu terjadi perbedaan. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa. Berikutnya, jadi puasa itu al-imsaku al-muftirat. Satu, ya. Yang kedua, ya, min tulu'il fajr. Mulainya apa? Mulainya min tulu'il fajr. Puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar. Sejak terbitnya fajar. Dimulainya sejak terbitnya fajar. Itu puasa min tulu'il fajr. Artinya gini, ini kan definisi puasa, Bapak Ibu sekalian. Artinya orang yang intermittent fasting, ya, itu tidak bisa disebut puasa ibadah ini. Kenapa nggak bisa? Karena dia nggak mulainya min tulu'il fajr. Dia nggak mulai min tulu'il fajr. Kalau mau disebut puasa yang ibadah ini di dalam syariat, maka dia mulainya harus min tulu'il fajr, yaitu ketika terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Terbit fajar itu adalah ketika fajar shadiq. Dalam bahasa Arab ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu seperti fajar tapi belum fajar. Fajar shadiq betul-betul sudah fajar. Fajar shadiq itu adalah waktu masuknya sholat subuh. Maka ketika masuk waktu subuh berarti puasanya dimulai. Mulainya di situ. Mulai menahannya itu di situ. Yaitu ketika masuk waktu subuh, yaitu fajar shadiq. Nah ini yang harus kita pahami. Ya. Jangan salah juga, ya. Ini saya ulangi. Saya dapat pertanyaan ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu di Prabu Muli di sebuah masjid. Katanya ada seorang ustaz menjelaskan di Prabu Muli ini Pak, bukan di Betraman. Tidak usah cari juga di nama masjidnya. Ada seorang ustaz menjelaskan bahwa mulai puasa itu sejak terbitnya matahari, bukan terbit fajar. Sejak dapat pertanyaan itu saya sudah katakan nggak ada orang mulai puasa sejak terbit matahari, itu nggak ada. Orang puasa itu sudah terbit fajar. Saya cari juga referensinya, nggak ada.
sejak terbit fajar. Kata jamaah ini Ustaz itu kotor, jadi banyak yang itu. Kata dia Ustaz. Aku juga tidak tahu Ustaznya siapa, masjid di mana. Aku cuma menerima pertanyaannya kan. Nah ini salah Pak. Jadi mulai puasa itu bukan sejak terbitnya matahari. Terlalu banyak diskonnya itu. Bayangkan Pak, dari terbit fajar itu sampai ke terbit matahari itu sejam lebih. Galak kalau ini. Mana lemak kalau ini? Mana lemak? Tanggung kan? Kebahan makan sop sekalian. Nah, sejak terbit matahari enggak. Ya, dari puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar. Sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu kapan? Masuk waktu subuh. Tapi saya juga berulang-ulang mengatakan, mulainya puasa itu sejak terbit fajar, masuknya waktu subuh. Tapi jangan bergantung pada muadzin. Jangan bergantung pada muadzin. Ini kita punya HP masing-masing. Di HP ini ada jamnya online. Jam ini online. Jadi insya Allah ini akurat jam ini yang di HP ini. Kalau yang di sini kalau harus baterai, tidak online. Nah ini online. Pakai jam ini. Nanti ada biasanya kan banyak yang membagikan imsakiyah kan. Nah ambil imsakiyah, tapi ambil imsakiyah yang dari lembaga terpercaya. Jangan sembarangan juga. Lembaga terpercaya. Tempel di rumah. Setiap kali sahur itu lihat hari ini jam berapa ya? Tidak usah bergantung pada muadzin. Kenapa tidak usah bergantung pada muadzin? Muadzin itu kadang-kadang human error. Dia nak ngebang, tahu-tahu sakit perut. Dia masuk WC dulu. Dia terlambat 5 menit, sedusun batal dalam puasa. Nah, ini harus dipahami juga oleh pengurus masjid Pak. Jadi puasa dia harus ketat. Ya, jangan sampai azan subuh terlambat 5 menit, 10 menit. Itu membatalkan usul-usul. Karena kita tahu di Indonesia ini rata-rata orang berhenti makan nunggu azan. Rata-rata kan orang berhenti makan nunggu azan. Belum azan laju. Dan perhatian dia dengan masuknya waktu fajar. Namun azan terlambat 5 menit. Banyak yang tidak sah puasa Pak. Ibu sekalian. Maka pengurus masjid harus perhatian juga. Muazzinnya dibilangi, siap-siap, begitu masuk azan, jangan ditunda-tunda, Kalau hari biasa, ya, tidak ada efek, tapi pas hari bulan Ramadan, efeknya besar. Ya, maka jangan bergantung pada muadzin adalah human error. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, baru-baru ini saya mendapatkan pertanyaan kajian tarif sebelumnya. Saya dapat pertanyaan dari seorang ustazah. Dia bertanya, Ustaz, saya mendapatkan penjelasan secara online dari seorang ustaz bahwa 5 menit setelah adzan subuh kita masih boleh makan. Ini agak mendingan 5 menit, kalau tadi kan sejam. Cuma kan satu baik. Ini ada 2 kemungkinan. Saya katakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia salah paham terhadap riwayat Rasulullah mengatakan ketika mendengar adzan dan di tanganmu masih ada makanan, selesaikan makannya. Jika belum minum, maka minum dulu. Kemungkinan salah paham dengan riwayat ini. Riwayat ini kata para ulama itu terkait dengan Rasul mengatakan. Rasul berbicara dalam riwayat ini dalam konteks di Mekah Madinah itu azannya 2 kali. Sampai hari ini Mekah dan Madinah itu azannya 2 kali. Sebelum subuh adzan, pas masuk subuh juga adzan. Yang dimaksud masih boleh makan itu di adzan yang sebelum subuh itu. Adzannya bila nanti adzannya Abdullah bin waktu masuk subuh itu nggak boleh makan lagi. Kemungkinan ini kesalahpahamannya. Yang kedua, ya saya juga belum ngecek, tapi sudah banyak beberapa tahun ini Muhammadiyah itu menyampaikan, majelis tarjihnya menyampaikan bahwa subuhnya umat Islam Indonesia itu terlalu cepat. Subuhnya umat Islam Indonesia itu terlalu cepat. Jadi adzannya itu terlalu cepat, sehingga ya, menurut perhitungan ya, hisabnya Muhammadiyah
itu seharusnya tidak, misalnya sekarang kan subuh jam 4.50 ya, 4.50, seharusnya bukan 4.50, itu terlalu cepat. Menurut hisab Muhammadiyah itu kemungkinan sekitar 4.45 atau 4.55 atau jam 5 gitu. Sehingga sebagian masjid yang ikut Muhammadiyah memang dia menunda azan subuhnya. Kalau yang lain sudah azan semua, dia tunda 5 menit baru dia azan. Nah, kalau ikut dia pendapat ini, betul, yang lain sudah azan, dia masih baca makan karena pendapatnya belum masuk ajar sodik itu. Jadi ada perbedaan pendapat itu. Nah, kalau memang dia ikut yang ini, berarti ini perbedaan pendapat. Silakan berpegang kepada pendapatnya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang mau pegang pendapat Majelis Tarjih ikut. Apalagi kan kalau dia orang Muhammadiyah, dia kan terikat dengan peraturan organisasinya atau organisasinya, silakan saja. Jadi itu kemungkinan. Nah, ini terkait mulainya puasa min tulu'il fajr. Sampai kapan? Nah, ila ghurubisy syams. Jadi puasa itu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau ini benar terbenam matahari. Kalau yang mulai dari bukan terbit matahari, tapi kalau yang berakhirnya itu sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu dimulainya waktu sholat maghrib. Itulah terbenamnya matahari. Maka secara mudahnya kita berpuasa itu sampai datang waktu maghrib. Tapi juga sama, jangan bergantung pada muadzin. Lagi-lagi muadzin ada human error. Lagi-lagi apalagi kalau buka, muadzin itu dia nak buka dulu, baru dia kebang kan. Dan sebenarnya dia mau buka dulu, jangan langsung kebang. Maka muadzin itu nak buka dulu. Makin tergantungkan diri ke muadzin, lama dia cuma perlu buka ya buka mana kolot kok. Dua miring. Kolotnya pulau, dia nak pempek pulau, baru dia buka. Korbannya kita kalau menggunakan orang lain. Maka lebih baik untuk tidak bergantung pada muadzin. Ya kita mandiri menjaga puasa keluarga kita dengan teknologi yang sudah kita punya sekarang. Mandiri kita jaga puasanya, mulainya kita jaga, kemudian akhirnya juga kita jaga. Kalau yang pertama tadi batal, tidak sah puasanya. Tapi kalau berakhirnya ini tidak masalah. Cuma kehilangan satu sunnah, yaitu sunnah menyegerakan berbuka. Jadi ini yang penting, jadi kita jaga. Ya, jadi maka inilah yang dimaksud dengan berpuasa. Al-imsak anil muftirat, mencegah, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Apalagi ma'aniyah. Ini penting juga. Sangat penting, tanpa ini nggak sah puasa. Yang ma'an niat, puasa itu harus dengan niat. Tanpa niat tidak disebut puasa. Nahan lapar, nahan haus, ya. Tanpa niat maka tidak disebut puasa. Maka niat itu penting, bahkan menjadi rukun puasa. Nah, pembahasan tentang niat itu Bapak Ibu sekalian, ya sama dengan pembahasan tentang niat sholat, niat wudu, ya, niat nawaitul wudu'a, usolli, itu sama pembahasannya. Kata para ulama, yang namanya niat, para ulama sepakat bahwa niat itu amalun qalbiyyun. Semua ulama sepakat niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Yang namanya niat kerjanya hati, bukan lisan. Kalau sudah diucapkan dengan lisan, itu bukan niat. Namanya lafaz niat. Yang niat itu sini diucapkan, bukan lagi niat. Namanya lafaz niat. Yang rukun itu bukan lafaznya, tapi niatnya. Maka para ulama sepakat niat itu amalun qalbi. Lalu bagaimana kalau niat itu dilafazkan? Pendapat pertama, niat itu dilafazkan bid'ah. Nggak boleh dilafazkan, haram.
nggak ada dalil. Rasul tidak mengajarkan niat nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nggak ada riwayatnya. Sama usolli sholat al-maghribi salat rakaat makmuman fardhu lillahi ta'ala, nggak ada. Sama nawaitu wudu'a irafil hadath dan seterusnya, nggak ada. Sehingga menurut pendapat pertama ini bid'ah, terlarang, haram, jangan dipakai. Pendapat pertama jangan diputus, lagi ribut ini. Jadi pendapat pertama, dan kita hargai ada pendapat itu. Pendapat kedua yang mengatakan melafazkan niat itu ya hukumnya boleh, mubah, bahkan bisa naik ke sunnah, mubah atau sunnah. Kok bisa ya mengatakan ini mubah dan ini sunnah, bahkan sunnah? Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya pakai dalil kias. Dalil kias yang disepakati oleh para ulama itu, dalil dalam Islam itu ada 4. Bapak Ibu, 1 Al-Quran, 2 Sunnah, 3 Ijma, 4 kias. Ini dalil. Al-Quran tidak ada tentang nawaitu usolli. Sunnah dicari riwayatnya juga ada, Ijma juga ada. Nah, tapi ada di kias. Kias itu apa? Kias itu analogi. Analogi itu menyamakan sesuatu yang mirip. Maka para ulama yang membolehkan ini pakai kias. Kiasnya bagaimana? Riwayatnya sahih bahwa Rasulullah SAW mengajarkan lafaz niat umroh dan haji. Riwayatnya sahih. Rasulullah itu ketika memulai umroh melafazkan niat labbaika umratan. Ketika memulai haji Rasulullah juga melafazkan niat labbaika hajjan. Jadi ada lafaz niat pada umroh dan haji. Maka para ulama yang berpendapat pada pendapat kedua itu mengatakan dikiaskan umroh haji itu ibadah, ya, puasa juga ibadah, sholat ibadah, wudhu ibadah. Kalau ibadah yang pertama umroh dan haji boleh ada lafaz niat, ya, bahkan ada riwayatnya. Maka ini bisa ditarik dalilnya untuk ya, puasa, untuk wudhu, untuk sholat. Nah, dengan dalil inilah maka lafaz niat ini dibolehkan bahkan disunahkan. Nah, itu dalilnya. Nah, kalau ini didiskusikan sepanjang apapun antara pendapat pertama dan pendapat kedua, tidak akan ketemu. Kenapa tidak akan ketemu? Karena pada para ulama yang berpendapat pada pendapat pertama itu tidak menerima kias sebagai dalil untuk ibadah. Gitu Pak ya. Jadi ulama yang berpendapat di pendapat pertama itu tidak menerima dalil kias untuk ibadah. Kias itu boleh menjadi dalil, tapi bukan untuk ibadah, untuk amalan. Nah, sehingga tidak disatukan makna beda akan menyatu. Jadi makna kalau begini, dalam kondisi seperti ini kita tidak punya pilihan lain kecuali toleransi. Kita bertoleransi. Nah, melapaskan niat adalah berarti melok pendapat yang kedua, tidak galak melapaskan berarti melok pendapat yang pertama. Sudah kita toleransi. Tidak usah saling ejek, tidak usah saling paksa, tidak usah juga berdebat karena kita bukan ulama. Amal ulama debat pasti pakai dalil. Amal bukan ulama debat pakai otot. Baca saling katain, meleset dikit saling kocok. Tidak sampai kurang aku. Tidak usah berdebat. Tidak usah berdebat. Karena kita bukan ulama. Ya saya pun secara pribadi saya ngomong kan saya juga bukan ulama. Jadi saya kalau ditanya ikut yang mana ya saya ikut. Bukan saya punya kesimpulan sendiri karena saya tidak punya ilmunya untuk menyimpulannya. Maka cuma ikut. Ya dua-dua bisa dipakai tuh ya. Kedua bisa dipakai kalau ya. Yang kita mau ikut ulama yang mana? Yang mau ikut ulama yang mana? Setelah itu sudah kita berkoordinasi. Kita memang harus pegang ikut yang mana kita pegang. Ya, jangan kedua-duanya di tengah-tengah gitu. Tetap aku melok pendapat pertama. Tapi aku bertoleransi dengan pendapat orang lain yang ikut kedua itu. Atau aku ikut pendapat kedua, aku juga
maklum dengan yang itu pendapat tentang begitu harus ditetapkan. Jangan di tengah-tengah. Agak sini yang tengah-tengah jadi sudah baca. Belok. Sama misalnya kunut dan tidak kunut subuh. Kita harus punya sikap. Kita ini ikut pendapat yang kunut subuh atau tidak. Nah, setelah itu baru toleransi. Bukan basing itu. Basing ya. Kita baca. Bukan begitu. Ini masalah hukum. Ikut yang mana lalu bertoleransi. Ini yang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dimaksud dengan puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Nah, maka dari sini mudahnya rukun puasa itu cuma 2 saja. Rukun puasa itu. Rukun puasa yang pertama niat. Tanpa niat tidak ada puasa itu. Rukun yang kedua puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang melakukan 2 rukun ini maka dia sudah berpuasa. Yang tidak melakukan salah satunya maka tidak dianggap berpuasa. Kalau dia memulai dari terbit fajar tapi mengakhirinya 5 menit sebelum terbenam matahari, tidak memenuhi rukun. Gitu Pak. Jadi dia mulainya sejak terbit fajar nih, berniat puasa, dimulai sejak terbit fajar, tapi dia mengakhirinya 5 menit sebelum terbenam matahari, tidak terpenuhi rukunnya, batal puasanya. Meskipun dia tidak sengaja, batal pada para ulama, ya, batal. Kalau dia meskipun dia tidak sengaja, bisa, dia ini nunggu beduk, ya, nunggu azan. Lalu tiba-tiba karena kelaparan, ada orang ngaji terasa azan. Mungkin juga nada ngaji kita nada azan, gitu. Pas dengan ngaji, lalu begini makannya, ngaji dulu 5 menit lagi, batal. Tidak ada kemakluman. Ayo 5 menit lagi, batal. Tidak baca, karena dia tidak memenuhi rukun. Sama. Ya, dia mulainya terlambat karena dia kira belum azan. Batal. Dia bangunnya, dia kira masih jam 4. Langsunglah dia masak, makan. Kapan dia lihat 5:30? Batal, tidak sah puasa. Walaupun tidak sengaja itu, tidak sah, batal puasa. Makanya dia harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Maka ya jangan sampai ya kita tidak melakukan 2 rukun ini. 2 rukun ini ya harus diperhatikan. Semudah itu kok puasa, jaga 2 rukun ini. Niat itu kapan kita ini kan ya. Apakah malam sebelum puasa atau pada saat kita mau puasa? Satu. Dua pertanyaan. Jadi kalau kita misalnya puasa ini ketiduran lewat, terus kita tidak makan sahur, apakah puasa kita itu sah atau tidak sah? Ya. Baik. Niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus muqarrana bil amal dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus berbarengan dengan amal. Misalnya dalam mazhab Syafi'i itu kan pakai usolli kan, kalau sholat usolli, tapi itu tidak cukup dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang sholatnya usolli, fardhu maghribi, lalu takbir tanpa niat, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dia usolli tadi kan bukan rukun, lapas niat saja. Itu kan yang mengucapkan usolli, fardhu maghribi, udah itu lapas niat. Nah, berikutnya dia tetap harus berniat muqarrana bil amal. Ketika takbir, dia harus dibarengi dengan niat Allah. Itu mazhab Syafi'i. Mengucapkan Allahu Akbar itu berbarengan dengan niat. Nah, itu mazhab Syafi'i. Dia harus muqarrana bil amal. Begitu juga dengan puasa. Dalam mazhab Syafi'i harus muqarrana bil amal. Ya. Kapan itu muqarrana bil amalnya? Muqarrana bil amalnya sejak di malam harinya. Paling cepat di malam harinya. Jadi di mazhab Syafi'i begitu. Jadi harus sudah berniat sejak malam hari.
Kalau dia sudah berniat di sejak malam hari, maka kalau tadi dia ketiduran, dia sudah boleh berpuasa. Bangun sudah azan, maka dia dalam kondisi boleh berpuasa tanpa makan. tanpa makan, karena sahur kan hukumnya sunnah. Nah, jadi problemnya itu dia berniat dari malam. Kalau dia sebelum tidur sudah berniat, maka pas bangun sudah boleh berpuasa. Tapi kalau dia belum berniat berarti nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Puasa. Ya, jadi dia nggak bisa puasa kalau dia belum berniat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi selain mazhab Syafi'i, niat puasa itu mudah. Niat puasa itu mudah. Yang penting sudah ada niat dalam hati. Kami masuk tanggal 18 atau tanggal 19, Muhammadiyah sudah 18. Ya. Kalau pemerintah kita tunggu sudah isbat. Ya. Mungkin ada tanggal 19 kayaknya sama 19. Mungkin. Nah itu sejak masuk bulan Ramadan kita sudah berniat aku nak puasa Ramadan sebulan. Udah cukup. Sekali. Maka malam-malam berikutnya sudah sah kalau dia tidak lagi mengucapkan niat, karena dia sudah punya niat untuk berpuasa selama 1 bulan. Nah, tinggal ambil emang mazhab Syafi'i yang terbaik. Kira-kira nama yang terbaik sekali baik. Nah itu ya apa namanya terkait dengan niat. Jadi kita kalau mazhab Syafi'i malamnya harus berniat. Makanya kalau di masjid-masjid yang bermadzhab Syafi'i setelah tarawih pasti ada mengucapkan niat ada nawaitu shauma wadin an ada yang berdasar di Ramadan hari sanati billahi ta'ala. Jadi sudah ada niat. Selain mazhab Syafi'i boleh. Gitu. Mungkin silakan sekalian kita diskusi kalau ada yang mau diskusi. Tanya Tad. Ya. Kan selama ini kita terkadang kan ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan kita masalah dimulainya puasa ataupun satu sawalnya. Nah kalau yang dimulai ini tidak masalah Tad. Kita bisa mulai dari puasa sunnah dulu misalkan Muhammadiyahnya di tanggal 18, kita di 19, kita bisa puasa di 18 tanpa niat, misalkan kita ikut pemerintah tanpa niat Ramadan, kita bisa lakukan. Tapi di satu sawalnya kan, kalau memang itu di satu sawalnya itu misalkan di tanggal berapa, misalnya 30 atau sedangkan di pemerintahnya tanggal 31, itu kan berdosa secara ini tanggal 30-nya kita makan. Nah itu kalau zaman dulu dalil-dalil itu cak mana cara ngitungnya satu sawal itu kan? Jadi kaidah dalam usul fikih itu al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Hasil ijtihad ulama itu tidak bisa membatalkan ijtihad ulama yang lain. Ijtihad itu upaya ulama untuk menentukan hukum dari apa yang dia pahami Al-Quran, Sunnah, ilmu yang dia punya, lalu dia menentukan. Nah itu ketentuan itu disebut ijtihad. Menentukan itu namanya ijtihad. Nah apa yang ditentukan ulama itu ya tidak bisa dibatalkan oleh apa yang ditentukan oleh ulama yang lain. Dalam hal ini Muhammadiyah ada ulama-ulamanya menentukan awal Ramadan. Itu namanya ijtihadnya ulama-ulamanya Muhammadiyah. Lalu nanti ulama-ulama NU, ulama-ulama ormas lain yang dikomandoi oleh pemerintah itu juga berijtihad menentukan awal Ramadan. Maka dua ijtihad ini tidak bisa saling menafikan, tidak bisa saling menghilangkan. Masing-masing berdiri sendiri dengan ilmunya masing-masing. Sehingga umat boleh mau ikut yang mana saja yang dia yakini. Silakan mau ikut yang mana yang dia yakini. Tapi konsisten. Tapi konsisten. Kalau mau ikut Muhammadiyah konsisten lah. Ya. Mulainya berarti tanggal 18. Kalau mau ikut yang selain Muhammadiyah juga konsisten dengan ikut yang selain Muhammadiyah ini. Kenapa? Karena kedua-duanya ini pakai metode yang juga dilakukan dulu di zaman Nabi. Ya. Rasul itu kan menentukannya dengan dua cara. Pertama kata Rasul sumu liru'yatihi waqtiru liru'yatihi. Kata Rasul berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah juga karena melihatnya. Jadi mulai puasa itu ditentukan dengan melihat ru'yatul hilal. Hilal itu anak bulan. Nah, ru'yatul hilal dengan melihat sudah ada hilal anak bulan berarti sudah masuk bulan baru dimulai. Dan berbukalah ketika juga melihat hilal, karena kalau ada hilal berikutnya berarti sudah datang Syawal. Nah,
Maka itu yang pertama. Jadi metode pertama menentukan awal Ramadan itu dengan ruqyah. Ruqyah. Yang kedua, kata Rasul, kalau seandainya hilal itu tidak tampak, mungkin karena awan hitam, mungkin karena hujan, maka fa'akmilu, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Nah, 30 hari menyempurnakan itu namanya hisab, hitungan. Maka ada dua metode dalam menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan, yaitu ru'yah, melihat hilal, yang kedua dengan hisab. Dalam hal ini Muhammadiyah pakai hisab, sehingga dia sudah pakai ilmu pengetahuan, pakai ilmu falak, pakai ilmu astronomi yang menentukan di mana letaknya bulan saat ini dengan ilmu penghitung-hitungan hisab itu. Sehingga dia sudah jauh-jauh hari sudah bisa memperkirakan kayaknya di sini dengan hitungan ilmu ini bulan itu sudah mungkin tampak di tanggal ini, maka dia sudah bisa menentukan di tanggal ini sudah masuk puasa. Itu ulama-ulama Muhammadiyah pakai hisab. Nah, ada pun ulama selain Muhammadiyah sampai hari ini, mereka pakai kedua-duanya. Hisab tetap pakai, tapi mereka tetap mau pakai ru'yah hakiki. Karena kalau ikut dalil itu, sebenarnya kan basicnya itu ru'yah Rasul itu. Basicnya itu kan melihat. Kalau tidak terlihat berarti pakai hitungan tadi. Nah, maka para ulama selain Muhammadiyah itu tidak mencukupkan diri dengan hisab, bukan berarti mereka tidak mengerti hisab, pakai hisab juga, tapi tetap mau pakai ru'yah hakiki karena dalilnya begitu. Tetap melihat ru'yah hakiki, melihat niat gitu. Maka tanggal 17 itu ditunggu dulu muncul dah hilal, meskipun mereka juga ngitung kayaknya sih nggak muncul. Kayaknya sih muncul, cuma tetap harus melihat muncul atau tidak. Maka ditebarlah untuk melihat di seluruh Indonesia ini. Nah, dari situlah kemudian mereka menyimpulkan ya awal Ramadan itu. Dua metode yang mutabar istilahnya. Mutabar itu diakui oleh para ulama, boleh dipakai. Sehingga kalau ada lembaga keulamaan semacam Muhammadiyah memutuskan pakai hisab, itu mutabar, itu diakui, hasilnya itu diakui. Ya, maka ulama asal umat tidak usah bingung. Umat itu cuma perlu menentukan nak melok yang mana. Amun yakin dengan Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah. Amun yakin dengan kumpulan ormas dengan pemerintah, ikutlah kumpulan ormas dan pemerintah. Tapi konsisten. Ya, jangan tidak konsisten. Amun yang ada lemah, itu tidak boleh. Ya, enggak lemah tidak boleh. Tetap harus konsisten. Nah, kasus tadi itu tidak boleh. Kasus saya misalnya begini, Muhammadiyah sudah 18 sudah puasa. Ternyata pemerintah menentukan 19 puasanya. Lalu di tanggal 18 kita ikut pemerintah, tapi tanggal 18 kita puasa sunnah, nggak boleh. Haram hukumnya. Banyak itu kan. Nah, itu nggak boleh, itu haram. Karena itu namanya hari yang diragu-ragukan. Nah, di hari yang diragu-ragukan itu, ya dilarang berpuasa. Jadi kita konsisten saja, nggak apa-apa Muhammadiyah mulai tanggal 18, ya, tanggal 18 kita ikut yang ikut tanggal 19, berarti tanggal 18 kita belum puasa. Lalu nanti kan berarti dia duluan satu Syawalnya misalnya. Ya, kita konsisten yang kita ikuti, kita nggak berdosa kok, walaupun ternyata nanti itu satu Syawal. Ya, ternyata benar nanti itu satu Syawal, nggak ada yang berdosa. Ulama yang menentukan tidak berdosa, yang mengikuti tidak berdosa, walaupun ijtihad itu salah. Karena kaidahnya begitu, kaidahnya itu ijtihad itu tidak berdosa. Kalau dia benar dapat 2 pahala, 1 pahala ijtihad, 2 pahala benar. Kalau dia salah tidak berdosa, dia dapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Nah itu kaidahnya. Jadi maksud ibu, kami berdosa enggak berdosa. Ulama yang salah berdosa enggak berdosa. Yang penting mereka menetapkannya berdasarkan ilmu, bukan dicaca-caca. Namanya caca-caca berdosa. Tapi tak ada juga tak. Jadi puasa pertama ikut Muhammadiyah, akhirnya terakhir ikut pemerintah. Nah itu konsisten di sana. Nah boleh. Ikutlah satu pendapat. Aku belok perintah ya. Ikut satu pendapat dan konsisten lah. Caranya begitu. Banyak ini.
Baik, saya kira itu. Jadi sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.